Masalah khuruj fisabilillah. Alhamdulillah dulu saya pertama khuruj itu kelas 2 SMA. Allahu Dulu Akbar. kelas Di 2 mana Ustaz? Di Aceh? SMA di Aceh. Yang mengajak Hmm. saya itu Ustadz Zulkarnain. Beliau Iya, iya, sekarang saya ada di tahu markas beliau. beliau ada dulu karena beliau qori juga, akhirnya karena sama-sama ikut musabaqah, beliau ikut musabaqah niatnya bukan mau ikut musabaqah, mau mendakwahi para qurra termasuk saya Allahu waktu Akbar. itu. Ya Allah, Akhirnya hidayah. dalam sebuah perjalanan musabaqah, beliau mentashkil saya untuk khuruj. Pas kita udah ikut musabaqah, bukannya kita sibuk musabaqah, malah sibuk jauh lah, alhamdulillah. Jadi kelas 2 SMA saya udah kenal tabligh, Islam udah kenal wajib. teman-teman Karkun. Sampai di Mesir saya masih khuruj 40 hari di Mesir dengan teman-teman mahasiswa Al-Azhar. Di sana juga ada kelompok Karkun dari mahasiswa Al-Azhar lintas negara. Waktu itu ambil kita dari Madagaskar, Afrika, kita khuruj tapi masih khuruj dalam negeri saja di Mesir. Nah, intinya Hmm. udah banyak pembahasan-pembahasan tentang dakwah khuruj ini. Sehingga kalau misalnya masih ada yang memperdebatkan, saya pikir ya tadi mungkin mereka belum kenal dan mungkin mereka terlalu ta'assub dengan pemahamannya. Kalau kita merujuk kepada sejarah para sahabat dulu, semua mereka itu sebagian besarnya wafatnya justru di luar kota Madinah, bukan di dalam kota Allah. Madinah. Padahal kita tahu keutamaan dari kota Madinah, sholat di Masjid Nabawi, kemudian beribadah di dalam Raudhah, di kota Madinah mereka bisa dekat dengan Rasulullah SAW. Tapi nyatanya sebagian besar sahabat itu wafatnya di seluruh dunia. Dan bahkan di zaman Nabi pun, Nabi mengutus sebagian dari mereka untuk berdakwah keluar dari satu kota. Salah satunya adalah yang pertama sekali diutus oleh Nabi itu Ja'far bin Abi Thalib yang diutus ke Habasyah. Nah, ini adalah khuruj pertama yang dilakukan para sahabat yang amirnya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian khuruj yang kedua ke Madinah, di mana Nabi mengutus Mus'ab bin Umair. Lalu dari khurujnya Mus'ab bin Umar itu, kemudian Mus'ab bin Umar mengajak orang-orang Madinah untuk bertemu dengan Nabi, terjadilah Bai'ah Aqabah 1. Lalu berdakwah lagi terjadi Bai'ah Aqabah 2. Lalu dari situ lahirlah program hijrah Nabi ke kota Madinah. Di kota Madinah, Nabi mengutus para sahabat ke penjuru bumi. Ada yang diutus ke Yaman. Pertama yang diutus ke Yaman itu adalah Ali bin Abi Thalib dengan Abu Musa al-Ash'ari. Kemudian diutus lagi Mu'az bin Jabal. Kemudian diutus juga yang khurut dari sejak di Mekah juga waktu itu ada Abu Zar al-Ghifari. Abu Zar diutus kepada dua suku, suku Ghifar dan suku Aslam. Kemudian nanti diwariskan lagi tradisi ini, semangat ini oleh sahabat setelah Nabi wafat. Salah satu yang buat saya luar biasa itu adalah khurujnya Uqbah bin Nafi. Beliau khuruj bukan 3 hari, 40 hari atau 1 tahun. Beliau khuruj selama 30 tahun. Allahu Akbar. Uqbah bin Nafi, sahabat Nabi yang menyebarkan Islam ke Afrika Utara. Jadi kalau Allah, sekarang Allah. kita melihat Maroko itu sudah Islam, kemudian juga Tunisia itu sudah Islam, bahkan sampai ke Mesir awalnya karena dia awalnya ikut dengan Amr bin As, sampai ke Afrika seperti bagian utara itu Afrika orang-orang kulit hitam bukan orang Arab, itu semuanya dulu dakwahnya Uqbah bin Nafi. Satu benteng demi satu benteng orang barbar. Jadi kalau kita mendengar cerita dulu ada Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad Iya. itu adalah tokoh kesatria Islam dari suku barbar. Dan tahukah kita ternyata suku barbar itu masuk Islamnya di tangan Uqbah bin Nafi. Dari Allahu Akbar. orang barbar itu muncullah pahlawan-pahlawan besar dalam Islam. Baru Uqbah bin Nafi itu berhenti dari perjalanannya itu karena mentok dengan laut. Ketika dia naik kuda, kemudian air laut sudah setengah pinggangnya, baru dia sadar bahwa dia tidak bisa melanjutkan perjalanan. Kemudian Uqbah bin Nafi mengatakan, ya Allah, saksikanlah, saya sudah menempuh perjalanan sejauh yang saya mampu, tidak ada yang menghalangi saya kecuali lautan. Akhirnya Uqbah bin Nafi berhenti sampai di perbatasan antara Maroko dengan Spanyol. Seandainya Allah memberikan kesempatan, mungkin Uqbah bin Nafi akan menjadi orang pertama yang membawa Islam kepada Andalusia. Tetapi qadarullah itu dilakukan oleh Abdurrahman Ad-Dakhil di masa Umayyah. Artinya batasnya adalah lautan. Lalu Uqbah bin Nafi wafat juga di Afrika Utara, walaupun kemudian jasadnya dibawa ke tempat yang beliau pesankan. Intinya adalah dakwah khuruj adalah sunnah Nabi dan tradisi para sahabat radhiyallahu anhum ajmain.
Adapun penentuan 3 hari, 40 hari, 1 tahun, dan 4 bulan, 1 tahun, dan seterusnya, itu adalah ijtihad ulama dakwah untuk membuat program bagi setiap kader dalam menjalankan program mereka. Karena ada yang mengambil dalil pada masa Umar Ibn Khattab ketika mengutus pasukannya dibatasi hanya 4 bulan maksimal. Setelah 4 bulan dia harus pulang karena itu ada hak istri yang harus dia tunaikan. Jadi saya pikir ini adalah ijtihad ulama dakwah yang harus kita hargai. Lagi pula dakwah khuruj ini bukan hanya semata-mata berdakwah dengan menyampaikan fikih, tetapi juga para kader-kader dakwah yang kita kenal dengan istilah ikhwah atau karkun ini sambil belajar. Jadi ada itikaf di dalamnya, kemudian ada madrasah juga, walaupun mungkin madrasahnya bukan madrasah yang resmi, tetapi bisa disebut madrasah karena mereka belajar dalam kelompok, dan bisa disebut ini semacam maktab. Maktab itu adalah kelompok belajar kalau pada masa sahabat dulu. Maka dari situ kita menyimpulkan bahwa khuruj adalah salah satu di antara ijtihad dakwah yang masyru', yang ada dalilnya dari Nabi dan para sahabat. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.